ya sebagai salah satu direktur dari Pusenkap. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi penekanan dari pimpinan kepada kita semua, khususnya kepada prajurit Batalion Kavaleri 1 Badak Ceta Sakti. Ya. Saya ingin mengingatkan, mari sama-sama kita jaga marwah, jaga kehormatan, ya. Meskipun Anda ada di bawah satuan Kostrad, tapi Anda secara lahir adalah prajurit Baret Hitam, ya, yang ditugaskan di lingkungan Kostrad. Jadi terlebih lagi itu, Anda harus tunjukkan menjadi pasukan Baret Hitam yang bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Pusat Kesenjataan Kavaleri adalah ibu kita, ya, tempat kita dilahirkan di pusat pendidikan kavaleri. Pesan dari ibu adalah pada saat Anda melaksanakan tugas, ya, di satuan, laksanakan ini dengan penuh kebanggaan. Harus ada motivasi dari kita semua untuk kita bisa tampil. Setiap ada kesempatan untuk tampil, tampillah dengan baik. Tampillah dengan mengagumkan. Apapun kepercayaan yang diberikan oleh satuan atas, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Supaya semua bisa mengakui bahwa pasukan Baret Hitam adalah pasukan yang memang bisa diandalkan. Ya. Jadi jangan justru malah sebaliknya. Setiap ada penugasan yang diserahkan kepada Batalion Kavaleri 1 Badak Ceta Sakti justru tidak pernah sukses. Justru mempermalukan karena Anda tidak bisa mengemban tugas ini dengan baik. Jadi siapapun, dalam kesempatan apapun, jaga kehormatan kita Korps Baret Hitam. Ya, di lingkungan Divisi 1, di lingkungan Kostrad, ya, supaya menjadi kebanggaan. Ya, orang lihat, wah, memang benar pasukan kavaleri terkenal dengan disiplin. Ya, ini sejak zaman dulu saya dilahirkan menjadi prajurit tahun 1990, sudah sangat terkenal kedisiplinan prajurit kavaleri. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak berkumis, ya, tidak berkumis sebelum berpangkat mayor atau pamen. Itu salah satu kedisiplinan, ya, yang tidak dimiliki prajurit-prajurit lain. Jangan ke sini makin luntur, tidak berkumis tapi rambutnya gondrong. Ya, harus tetap dipelihara. Ya, bagaimana penampilan kita pada saat kita bertugas dengan satuan lain. Itu secara pribadi. Kemudian secara keseluruhan, ya, sebagai prajurit TNI, jadilah prajurit yang selalu dicintai oleh masyarakat. Walaupun kalian bukan berada di satuan teritorial, tapi kalian juga punya tanggung jawab pembinaan teritorial, ya kan, di wilayah sekitar satuan. Harus, kalau ada orang yang bertanya kepada masyarakat di sekitar Cijantung sini, bagaimana prajurit Yonkav 1? Wah, prajurit Yonkav 1 memang terkenal baik. Memang prajurit yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami suka, kami senang. Karena prajurit Yonkav 1 selalu memberikan solusi di tengah masyarakat. Bukan justru Anda menjadi masalah. Ya, jangan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi masalah bagi masyarakat. Ya. Oleh karena itu, jaga kelakuan kita pada saat kita bergaul dengan masyarakat di luar. Kemudian himbauan kepada seluruh personil, jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kita sudah tahu pelanggaran-pelanggaran apa yang harus dihindari, hindarilah. Kerjasama yang baik antar sesama rekan, antar satuan, komandan dengan bawahannya, bawahan dengan anggotanya, dengan komandannya, saling mengingatkan. Ya. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh prajurit, karena ini juga penekanan dari pimpinan, hindari judi online dalam bentuk apapun, perjudian dalam bentuk apapun, hindari. Karena itulah sumber malapetaka dari keluarga Anda, dari kehidupan Anda, dari karir Anda. Kenapa ini harus disampaikan berulang-ulang oleh pimpinan? Karena masih berulang-ulang terjadi saja. Ya, sudah diingatkan berkali-kali, masih dilakukan, masih ada saja yang dengan tidak berpikir panjang terus melakukan. Yakinlah,
Kalau Anda terus melakukan, Anda tidak akan pernah sejahtera hidupnya. Anda akan terus dikejar-kejar oleh hutang, dikejar-kejar oleh penagih hutang. Ya, rumah tangga Anda akan hancur. Anda bahkan bisa melarikan diri dari satuan. Ya. Di sini tidak ada yang melarikan diri. Kan nggak ada dari satuan gara-gara judi online. Ada adanya? Tidak ada. Jangan sampai ada. Saya tidak yakin 100% ini tidak terjadi sama sekali judi online. Karena itu sudah ada di mana-mana. Dengan sangat mudah kita mengakses itu. Ya. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ingat, perjuangan Anda menjadi seorang prajurit tidak mudah. Hanya main-main, hanya sedikit aja main-main. Lama-lama Anda akan terlibat. Masuk semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Akhirnya apa yang terjadi di satuan lain? Membawa lari uang satuan, kemudian dia melarikan diri. Padahal sudah punya keluarga, sudah punya anak istri. Ya. Ini kesempatan saya mengingatkan kepada para prajurit. Saya bersyukur kalau tidak ada yang sampai terlibat seperti itu. Kalau ada yang sudah mulai mau berpikir itu, dan kalau ada temannya yang tahu, rekannya yang tahu, mari saling ingatkan. Tidak ada sejarahnya kita kaya dari judi online. Dari judilah. Tidak ada. Hanya kehancuran yang tinggal menunggu waktu. Sadarlah ya. Ingat, apalagi kalau sudah punya keluarga, kita bertanggung jawab terhadap anak orang yang kita nikahi. Kepada orang tuanya, kita berjanji akan menjaga putrinya, menjadi istri kita, menjadi ibu dari anak-anak kita. Bertanggung jawablah. Ya, atur gaji yang diberikan oleh negara. Saya percaya kita sudah sangat sejahtera. Ya, kesejahteraan yang diberikan oleh negara lewat gaji kita sudah sangat luar biasa kalau kita mampu mengelola dengan baik. Tapi kalau kita tidak mampu mengelola, maka tidak akan pernah cukup. Ya, jaga kehidupan, pola hidup yang sederhana. Jangan hedonisme itu dipelihara, ya. Itu yang tidak diinginkan oleh pimpinan. Kita tetap jaga kesederhanaan kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kalau belum waktunya punya barang mewah, tidak perlu memaksakan diri. Jangan tergoda atau terpancing dengan tetangga, kehidupan di asrama. Oh, tetangga saya sudah punya kulkas 3 pintu. Kita beli kulkas 5 pintu. Oh, sudah punya 5, nanti beli 10 pintu. Pintunya saja, kulkasnya nggak dibeli. Ya. Jangan, ya, apa yang Tuhan berikan kepada kita syukuri. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang bahagia. Ya, karena kalau kita tidak pandai bersyukur, tidak akan pernah cukup. Ya, pasti akan kurang. Kurang terus. Akhirnya karena tidak mampu lagi mendapatkan secara halal, akan berusaha mendapatkan dengan cara tidak halal untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya. Dan itu juga berdampak terhadap kinerja di satuan. Ya, jangan, kenapa Dirbinat ngurusi masalah pribadi, masalah gaji. Kenapa? Karena itu berdampak terhadap kinerja di satuan. Kalau Anda sudah terlibat hutang, terlibat kegiatan-kegiatan kejahatan, ya, di Jakarta ini sangat rawan. Mulai terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor, penadah, segala macam. Yang kalian pikir itu menjadi sumber untuk mensejahterakan keluarga. Ingatlah, segala kejahatan itu pasti hanya tinggal menunggu waktu. Jadi sebelum terjadi sesuatu dampak dari kejahatan yang kita perbuat, segera berhenti, bertobat, sadar